Bab 54 Hei Bai Wuchang. Melihat saling menuju ke arah aura pembunuh itu datang, Louis pun juga ingin mengikutnya. Namun baru saja ia keluar dari jendela, langkah kakinya langsung terhenti tiba-tiba. Sebuah aura pembunuh lagi. Malam ini, ada dua orang pembunuh yang datang. Louis mengerutkan alisnya. Kalau begitu, itu artinya target kedua pembunuh itu bukan Sally. Mereka hanya menggunakan taktik untuk membuat Sally pergi dari rumah. Apakah target mereka adalah dirinya? Atau dua orang kakak lainnya? Louis sementara ini tidak tahu siapa target dari mereka. Tapi mereka baru saja menerobos masuk Villa Green. Itu artinya mereka telah membuat kesalahan besar. Saat itu, pembunuh yang sedang bersembunyi di kegelapan sudah melihat Louis. Setelah yakin bahwa dia adalah salah satu targetnya, ia hendak beraksi. Ia mengira bahwa ia telah menyembunyikan aura pembunuhnya dengan sangat baik. Namun tidak disangka, sebenarnya ia sudah terpapar sejak tadi. Louis sengaja membalikkan punggungnya. Pembunuh itu juga sangat hati-hati. Ia menunggu dengan sabar selama beberapa menit. Setelah itu barulah ia beraksi. Gerakannya sangat gesit. Mata pisaunya yang tajam melejit dengan kencang dan langsung memecah kegelapan malam. Namun, tepat saat ujung mata pisau itu hendak menusuk jantung Louis dari belakang, tiba-tiba Louis membalikkan tubuhnya. Ia menatapnya dengan diam dengan matanya yang hitam dan dingin. Jantung pembunuh itu berdebar kencang. Tatapan mata itu jauh lebih menakutkan dari semua rekan kerja yang pernah ia temui sebelumnya. Tapi, pisaunya sudah ia terbangkan. Pasti akan ada darah yang menetes. Sang pembunuh itu menahan rasa takut yang tumbuh di dalam hatinya. Ujung pisaunya masih memancarkan cahaya yang dingin dan terarah pada jantung targetnya. Namun sedetik kemudian, ia tercengang. Pisau itu benar-benar menancap ke jantung Louis dan menancap dengan keras. Namun, sesaat ketika ujung mata pisau itu menyentuh dada Louis, malah tampak seperti sebuah baja yang tidak bisa ditembus. Pembela diri konsisten. Pembunuh itu sangat terkejut. Tepat saat ia tercengang selama pukul 0:01 detik, tiba-tiba pundaknya terasa sangat berat. Lalu tubuhnya pun tertarik ratusan meter dan langsung keluar dari villa itu. Sial, mana mungkin hanya seorang pembela diri konsisten. Dia pasti adalah seorang master bela diri. Setelah ditarik ke ratusan meter, pembunuh itu merasa rohnya sudah melayang di udara dan tidak dapat sadarkan diri. Lalu, Louis pun menginjak tulang rusuknya hingga patah. Dengan dingin ia berkata, "Katakan, siapa yang mengutusmu?" Pembunuh itu kesakitan bukan kepala. Namun ia tetap menahannya dan tidak berkata apa-apa. Ia tentu harus merahasiakan tuannya. Itu adalah aturan dasar dari seorang pembunuh seperti mereka. Tidak mau bicara, Louis menginjaknya lagi. Kali ini tidak hanya mematahkan tulang rusuknya saja. Ia juga membuat organ dalamnya mengucurkan darah. Mulut dan hidung pembunuh itu penuh dengan aroma darah. Ia berkata pelan, "Aku tidak akan berkata apa-apa. Bunuh saja aku. Membunuhmu. Mana mungkin semudah itu." Louis tersenyum dingin. Ia mengeluarkan jarum yang 9 putarannya. Namun arahnya terbalik. Tusukan pertama, pembunuh itu bisa menahannya. Tusukan kedua, pembunuh itu juga bisa menahannya. Sampai tusukan kelima, ia mulai menunjukkan ekspresi wajah yang kesakitan. Tusukan ketujuh, rasanya sudah hampir mati. Tusukan ke-10, ia pun mengaku kalah. "Bunuh aku. Kumohon bunuhlah aku." Wajah pembunuh itu tampak sangat muram. Ekspresi wajahnya sangat kesakitan. "Kalau kau mengatakan siapa yang mengutusmu, aku akan memberimu ketenangan dengan cepat," Louis berkata dengan dingin.
Ia mengeluarkan jarum ke-11-nya dan hendak menusuknya lagi. Pada akhirnya sang pembunuh itu berkata dengan pasrah, "Aku akan mengatakannya. Aku akan mengatakan semuanya. Kumohon jangan siksa aku lagi." Kalau hanya kesakitan tubuhnya, ia pasti akan bisa menahannya bagaimanapun caranya. Paling hanya akan kehilangan kesadarannya saja. Namun, ini adalah siksaan spiritual juga. Setiap tusukannya merupakan cambukan yang keras bagi spiritual pembunuh itu. Sekuat apapun seseorang, cepat atau lambat pasti akan mengaku kalah. Januar Lee yang membayar kami," kata pembunuh itu sambil gemetaran. "Januar Lee dari Beauty Court. Ya, benar dia. Dia mengeluarkan biaya tinggi agar kami membunuh kau dan Hailey. Aku sudah mengatakannya. Kumohon, cepat bunuh saja aku." Krak. Louis pun langsung mematahkan leher pembunuh itu. Lalu lengannya bergetar sejenak. Sebuah ki yang kuat masuk ke dalam tubuhnya. Sebuah suara keras terdengar. Tubuh pembunuh itu pun langsung berubah menjadi kabut darah. Bahkan tengkoraknya pun tak tersisa. Januar Lee. Terbesit sebuah tatapan yang menakutkan dari mata Louis. Ia benar-benar tidak menyangka. Ternyata pembunuh-pembunuh ini diutus oleh Januar. Waktu itu, demi mencegah Hailey Court terdaftar di IPO, Januar hendak mengutus orang untuk mengambil gambar Sure Hailey. Namun pada akhirnya digagalkan oleh Louis. Setelah itu, Louis juga hanya menyuruh orang untuk memboikot Beauty Court saja. Sama sekali tidak membuat masalah dengan Januar. Namun tidak ada yang menyangka. Dasar manusia sialan. Beraninya dia mengutus orang untuk membunuh dirinya dan Kak Hailey. Benar-benar cari mati. Louis langsung menelepon Raja Jiang Selatan. Dengan dingin ia berkata, "Selidiki. Segera selidiki alamat Januar Lee sekarang juga. Berikan padaku malam ini juga." Raja Jiang Selatan sedang tidur pulas. Sesaat ketika ia menerima telepon itu, sekujur tubuhnya pun langsung mengeluarkan keringat dingin. Sial. Apa yang sebenarnya sudah dilakukan oleh si Januar Lee sialan ini? Beraninya dia membuat Kaisar Dewa Louis semarah ini. Benar-benar cari mati. Seketika Raja Jiang Selatan pun tidak mengantuk lagi. Ia tidak berani mengulur waktu sama sekali. Ia segera mengerahkan seluruh koneksinya untuk menyelidiki alamat Januar Lee sekarang. Saat itu, di arah lain dari Villa Green, dua buah bayangan sedang melaju dengan gesit. Di bawah pakaian malam, tubuh Sally yang ramping itu tampak seperti seekor kucing yang lincah, menginjak cahaya bulan yang terpancar di atas tanah. Jelas-jelas ia tahu bahwa kemampuan pembunuh itu tidak rendah. Tapi kenapa ia terus melarikan diri? Tiba-tiba, Sally pun menyadari sesuatu dan langsung menghentikan langkah kakinya. Lalu, bayangan di depannya juga berhenti berlari. Ia membalikkan tubuhnya dan tersenyum dingin. "Dark Rose, akhirnya kau menyadarinya." Ya. Ia juga sama seperti Sally, mengenakan pakaian malam. Wajahnya mengenakan topeng. Meskipun bahannya sama, tapi bentuknya sangat berbeda. Mereka adalah anggota organisasi pembunuh yang sama, Shadow Pavilion. Hei Bai Wuchang. Sampai akhirnya ia melihat topeng orang itu. Barulah saling mengenali identitasnya dan berteriak terkejut. Hei Bai Wuchang itu dua orang. Itu artinya, malam ini, yang menyelinap ke Villa Green tidak hanya satu pembunuh saja. Dirinya telah masuk ke dalam perangkap mereka. Seketika Sally pun merasa khawatir. Tanpa basa-basi dengan Bai Wuchang, Sally langsung kembali ke Villa Green. Hatinya benar-benar panik. Namun, mana mungkin Bai Wuchang membiarkannya pergi begitu saja? Haha. Saat kami menerima misi ini, kami kira hanya sebuah misi pembunuhan biasa. Tak disangka,
Ternyata tanpa sengaja kami harus menyelinap ke rumah Darkross sang pembunuh yang dingin. Kebetulan sekali kan? Sally Liu. Sally Liu. Bai Wuchang langsung menyebutkan nama asli Sally. Seluruh orang di Shadow Pavilion menggunakan nama samaran. Saat beraksi juga mengenakan pakaian hitam dan topeng semua. Tujuannya agar identitas aslinya tidak bocor. Bagaimanapun, hal yang mereka lakukan bukanlah hal yang baik. Namun begitu identitas dari seorang pembunuh bocor, yang akan ia hadapi tidak hanya balasan dari musuh-musuh mereka, tapi juga akan menjadi sasaran dari Shadow Pavilion. Mereka tidak mungkin meninggalkan bahaya yang tersembunyi. Bersambung.